Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran ini, kita awali dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Akan dipimpin doanya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Dengarkan namanya ya, saya absen. Fatahillah Paweloi, Hadir, Bu. Clara Felicia, Hadir Bu. Firanda, Gabriela Pasali, Hadir Bu. Devianti Lukman. Hadir Bu. Erwin, Hadir Bu. Baik. Kita lanjut ya. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Sebelumnya ada yang tahu di sini apa itu alat ukur jaringan? Tidak ada. Baik, alat ukur jaringan itu perangkat keras atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memantau, menganalisis, menguji, dan mengoptimalkan kinerja jaringan komputer. Adapun fungsi utama dari alat ukur jaringan itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, mengukur kecepatan, menguji kestabilan koneksi, memonitor lalu lintas jaringan, mendeteksi gangguan atau kesalahan, dan kelima itu menganalisis performa perangkat jaringan. Nah, di sini terdapat beberapa bagian alat ukur jaringan. Yang pertama itu multimeter. Nah, di sini multimeter itu dapat berfungsi untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik pada berbagai komponen jaringan dan elektronik. Nah, cara penggunaannya itu yang pertama mode OHM yaitu mengukur hambatan atau kontinuitas yang dimana dapat digunakan untuk mengecek hambatan atau kontinuitas kabel jaringan atau power. Nah, yang kedua, ujung probe multimeter ini ditempelkan juga kedua ujung kabel. Terdapat juga jika kabel tersambung baik atau muncul nilai hambatan rendah atau bunyi bip. Yang keempat, jika kabel ini putus, maka nilai hambatan itu sangat besar atau tidak dapat terbaca. Yang kedua, LAN tester. Nah, LAN tester ini dapat juga digunakan untuk melacak posisi atau jalur kabel jaringan yang tersembunyi atau berada dalam bundel kabel yang banyak. Nah, alat ini juga sangat berguna untuk mencari ujung kabel yang tidak diketahui tanpa membuka semua kabel satu persatu. Cara penggunaannya itu hubungan transmitter atau pemancar ialah dapat dihubungkan ke salah satu ujung kabel jaringan. Yang kedua, dinyalakan receiver atau penerima. Nah, yang ketiga, cara kerja yang ketiga itu gerakan receiver sepanjang jalur kabel. Yang ketiga, kabel tracker. Nah, kabel tracker ini juga dapat digunakan untuk melacak posisi atau jalur kabel jaringan yang tersembunyi atau berada dalam bundel kabel yang banyak. Nah, alat ini sangat berguna untuk mencari ujung kabel yang tidak diketahui tanpa membuka
kabel satu persatu. Nah, adapun cara penggunaan kabel ini dihubungkan ke salah satu ujung kabel jaringan, biasanya dengan konektor RJ sampai 45 atau klip ke kabel terbuka. Nah, yang kedua, menyalakan receiver atau penerima. Dan yang ketiga, gerakan receiver di sepanjang jalur kabel atau dari ujung ke ujung kabel flat panel atau switch. Nah, yang keempat, OTDR. Nah, di sini anak-anak sekalian ada yang tahu kepanjangan dari OTDR? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi OTDR itu singkatan dari Optical Time Domain Reflectometer. Nah, berfungsi untuk digunakan mendeteksi atau menganalisis dan mengukur redaman loss serta menemukan kerusakan atau sambungan pada kabel fiber optik. Nah, alat ini sangat penting untuk digunakan dalam instalasi baik dalam pemeliharaan jaringan FO. Nah, cara penggunaannya sambungkan OTDR ke salah satu ujung dari kabel fiber optik. Nah, di mana menggunakan konektor yang sesuai dengan misalnya SC atau LC. Nah, yang kedua, mengatur parameter pengukuran seperti panjang gelombang, jarak maksimum kabel, dan resolusi. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir itu WiFi analisir. Nah, di mana ini juga salah satu alat yang biasanya digunakan sebagai aplikasi di laptop atau dapat juga digunakan di smartphone, misalkan smartphone anak-anak sekalian. Nah, ini untuk menganalisis kekuatan, jangkauan, dan kualitas sinyal jaringan WiFi nirkabel. Ini juga dapat sangat berguna untuk menemukan posisi terbaik untuk router atau perangkat WiFi. Baik, anak-anak, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian apabila ada yang kurang jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iranda, apakah ada yang ingin ditanyakan? Clara? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, bagaimana cara kerja LAN tester dalam menguji kabel jaringan? Ya, baik. Pertanyaan Clara, bagaimana cara kerja LAN tester dalam menguji kabel jaringan? Dapat kita ketahui bahwa LAN tester itu bekerja dengan mengirimkan sinyal dari satu ujung kabel ke ujung lainnya dan memeriksa apakah sinyal tersebut mencapai pin yang benar. Kabel juga dapat dikoneksikan ke port LAN tester, lalu alat akan menyalakan lampu indikator secara berurutan, mulai dari 1, 2, 3, sampai 8. Nah, jika urutan lampu ini sudah sesuai, maka kabel tersambung dengan baik. Tapi jika tidak, berarti ada kesalahan seperti pin tertukar, putus, atau korslet. Seperti itu, Clara. Terima kasih, Bu. Baik. Berhubung karena jamnya juga sudah selesai, pertemuan kali ini cukup sekian dan sampai jumpa untuk pertemuan pekan depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
sama-sama.